Masjid bukan hanya tempat sholat, tapi masjid adalah tempat belajar. Masjid adalah tempat menyatukan umat di atas tauhid dan sunnah. Kalau masjid kosong dari ilmu, niscaya generasi menjadi lemah, perselisihan mudah tumbuh dan memecah belah umat Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masjid sebagai pusat pendidikan dan persatuan umat. Kita saling mengingatkan dan saling memotivasi untuk meningkatkan pemahaman, keyakinan, dan penghayatan kita terhadap masjid sebagai pusat pendidikan umat Islam dan pusat persatuan umat Islam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 36, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal." Di rumah-rumah, yaitu masjid yang Allah izinkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Di sana bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang beriman, yang tidak dilalaikan dengan urusan duniawi. Di sana berkumpul orang-orang yang menyucikan diri mereka. Di masjid berkumpul orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mesti kita hayati agar kita menjalin cinta, kasih sayang, silaturahim dengan sesama jamaah masjid. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah secara berjamaah dan janganlah kamu bercerai-berai. Masjid adalah tempat proses pendidikan dan persatuan umat yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada tauhid dan akhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah berkumpul satu kelompok di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Tidaklah satu kelompok, satu jamaah berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling ajar mengajar tentang kitab Allah di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat, malaikat pembawa rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut mereka di tengah-tengah para malaikat yang ada di sisinya. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Hadis yang mulia ini
mengandung pendidikan agar kita menjadikan masjid sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang persatuan umat Islam. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang yang beriman terhadap orang beriman yang lainnya seperti bangunan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Summa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syabbaka baina asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyilangkan jari jemari beliau yang mulia, menunjukkan persatuan antar umat Islam. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, kanal masjidu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, madrasatul iman, madrasah iman, sekolah iman, wa majlisal ilmi, majlis ilmu, wa majma'al muslimin, dan tempat berkumpulnya kaum muslimin. Jadi masjid bukan hanya tempat sholat, tapi masjid adalah tempat belajar, juga tempat belajar. Masjid adalah tempat pertemuan umat Islam, majlis ilmu. Itulah fungsi-fungsi masjid yang semestinya kita optimalkan dalam kehidupan keseharian kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, innama julusuhum fil masajidi hayatun lil qulub. Sesungguhnya duduknya mereka di masjid itu adalah kehidupan untuk hati. Ini juga fungsi masjid, menghidupkan hati di masjid, mengoptimalkan amal-amal hati di masjid. Masjid sejatinya adalah tempat untuk mendidik akal dengan ilmu, menumbuhkan iman dengan zikir, menyatukan umat di atas tauhid dan sunnah. Kalau masjid kosong dari ilmu, kalau masjid kosong dari ilmu, niscaya generasi menjadi lemah, perselisihan mudah tumbuh dan memecah belah umat Islam, ukhuwah menjadi rapuh. Karena itu, mari kita amalkan amal-amal hati di masjid. Ikhlas beribadah, ikhlas berzikir, ikhlas mencari ilmu, ikhlas mengajarkan ilmu. Lapang dada dalam perbedaan-perbedaan khilafiyah di kalangan jamaah masjid. Cinta persatuan di atas tauhid dan sunnah. Menghidupkan halaqah Al-Quran, menghidupkan kelompok-kelompok belajar Al-Quran dan hadis di masjid, menjadikan masjid ramah terhadap anak, ramah terhadap penuntut ilmu, ramah terhadap musafir, ramah terhadap orang yang iktikaf, yang rajin membersihkan masjid, menyelesaikan masalah-masalah umat dengan ilmu, iman, musyawarah, akhlak mulia di masjid. Akhirnya, mari kita
saling memotivasi untuk meningkatkan pengamalan kita, hafalan kita, penghayatan kita, pengajaran kita terhadap doa nabawi yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kali ini tentang satu doa yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Pensahihan Al-Hakim disetujui oleh Al-Imam Al-Zahabi, yaitu doa yang mengandung 11 permintaan mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca dan mari kita amalkan bersama-sama. Allahumma allif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha alaik qabilina laha wa atmimha alaina. Ya Allah, persatukanlah hati kami, damaikanlah kami, tuntunlah kami ke jalan-jalan keselamatan, selamatkanlah kami dari kegelapan kepada cahaya, jauhkanlah kami dari dosa-dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Berkahilah kami pada pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami, pasangan kami, keturunan kami. Terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur atas nikmat-Mu, selalu memuji-Mu atas nikmat-Mu, menghargai nikmat-Mu dan menyempurnakan dan sempurnakanlah nikmat-Mu kepada kami. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.